Siaran publik lokal, Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi. Selamat siang Mitra Buana dan saudara pendengar, kini saatnya Anda menyimak live talk show kesehatan bersama RSUD Dr. Suhadi Priyonegoro Kabupaten Sragen. Kami yang bertugas mengucapkan selamat siang dan selamat mengikuti. Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi. Iya, selamat siang Mitra Buana dan saudara pendengar, selamat berjumpa kembali dalam acara live talk show kesehatan bersama dengan RSUD Dr. Suhadi Priyonegoro Sragen. Talk show siang hari ini bersama saya Dewi Ratih dan kali ini dengan tema tips agar ibu dan janin sehat. Mitra Buana dan saudara pendengar, tentunya Anda bisa menyimak acara ini melalui 94,7 MHz Buana Asri FM dan live streaming buanaasrisragen.co.id. Dan acara ini juga disiarkan secara langsung melalui akun Instagram di @rssp_sragen atau akun Instagramnya RSUD Sragen. Ya, narasumber kita kali ini ya bersama dengan Dr. Dian Ika Putri Syafarudin SPOG, dokter spesialis obstetri dan ginekologi dari RSUD Dr. Suhadi Priyonegoro Sragen. Baik, kita sapa terlebih dahulu ya narasumber kita siang hari ini. Selamat siang Bu Dokter. Selamat siang. Iya, kabar baik ya Bu hari ini? Alhamdulillah. Iya, ini untuk kedua kalinya kita berjumpa Bu. Iya. Iya, setelah beberapa waktu yang lalu juga Bu Dian Ika ini juga menjadi narasumber ya di talk show kesehatan RSUD Dr. Suhadi Priyonegoro Sragen. Baik, Mitra Buana dan saudara pendengar, Anda juga bisa berinteraksi ataupun bergabung ya nanti bersama kami melalui line telepon 0271890799 ataupun melalui SMS ataupun WhatsApp di 082133950947. Sekali lagi, Anda juga kami persilahkan ya untuk bergabung ataupun berinteraktif bersama kami melalui line telepon 0271890799 ataupun melalui SMS dan WhatsApp di 082133950947. Sesuai dengan tema kita siang hari ini, tips agar ibu dan janin sehat. Nah, bicara tentang ibu dan janin sehat ini pastinya hamil ya, kehamilan ini ya. Jadi kehamilan ini adalah pengalaman yang benar-benar baru yang mungkin akan menimbulkan banyak pertanyaan, terutama bagi ibu baru. Ibu tentu ingin menjaga kehamilan sebaik mungkin, tetapi mungkin ada yang belum tahu apa saja yang perlu dilakukan dan apa yang perlu dihindari. Nah, untuk itu nanti kita akan obrolkan bersama ya, bersama Dr. Dian Ika ini, spesialis obstetri dan ginekologi atau SPOG. Baik, Bu Dokter, mungkin bisa dijelaskan ya ciri-ciri kandungan yang kuat itu seperti apa itu, atau mungkin bisa dijelaskan dulu kehamilan seperti apa yang mungkin ini ya untuk ibu-ibu yang atau ibu baru yang baru hamil itu yang belum tahu pasti gitu. Iya, seperti ini apa? Terima kasih. Bagus sekali ya pertanyaannya. Jadi pertama-tama kita harus mengetahui dulu bahwa kandungan yang sehat dan kuat itu yang seperti apa. Iya. Yang jelas pertumbuhan janinnya itu harus selalu berkembang dalam artian grafiknya naik. Jadi flat aja, tidak berkembang dalam artian misal bulan ini dia diperkirakan tinggi rahimnya itu kira-kira sepusat, bulan depan harus lebih dong. Gitu. Ya. Kemudian janinnya harus sudah terdeteksi detaknya, itu harus bagus ya, dalam artian dia stabil denyutnya dalam konteks rapi secara ritmenya. Jadi ritmenya harus benar-benar rapi dan nggak boleh ada celah di situ. Itu baru dibilang bahwa janinnya denyutnya bagus. Iya, kemudian
pertambahan beratnya janin seiring dengan usia kehamilannya harus sesuai. Jadi misal kok beratnya sama tinggi rahimnya itu tidak sesuai, harus ada tanda tanya di situ. Jadi jangan-jangan ketinggalan berat, atau mungkin kalau terlalu besar juga gak boleh, terlalu kecil juga gak boleh. Ya kayak lagu yang sedang-sedang saja ya. Yang sedang-sedang saja. Jadi pertambahan berat harus sesuai dengan besarnya perutnya gitu. Jangan sampai over, jangan sampai terlalu kurang kecil ya. Gitu ya. Gitu. Walaupun ukuran ibunya mungkin kurus banget gitu ya. Seperti saya ini Bu Dokter. Iya. Jadi saya kadang kalau ibunya itu hamilnya ibunya kurus, terus hamilnya baik dan benar gitu ya. Jadi kayak orang cacingan tuh Mbak. Oh iya, betul sekali Bu Dokter. Saya pernah Tapi mengalaminya. iya. Tapi enggak lah. Enggak. Iya. Yang penting pertambahan janinnya, pertumbuhan beratnya itu sesuai dengan tinggi perutnya, tinggi rahimnya. Iya. Sebetulnya rahimnya ya, bukan perutnya ya. Perutnya kan isinya macam-macam ya. Iya. Ya ada nasi goreng, ada nasi tumpang gitu ya. Kemudian gerakannya dan denyutnya harus sudah terdengar pada saat 4 bulan ke atas. Itu wajib. Jadi kalau misalnya kok nggak kerasa gerak ya, biasanya pada hamil pertama itu mungkin nggak pengalaman, jadi dia nggak ngerasa oh enggak belum gitu. Coba mundurkan kira-kira ya 5 bulan lah ya. Tapi kalau 5 bulan dia masih belum kerasa geraknya janin ya kebangetan. Ada juga ibu yang cuek gitu ya. Tapi kalau sampai 5 bulan itu dia nggak kerasa gerak, harus tanda tanya besar. Jangan-jangan janinnya kenapa-kenapa nih. Iya. Nah gitu. Saya rasa itu dari segi Ciri-ciri kandungan yang kuat itu tadi. Ya, gitu. Nah itu ya Mitra Buana, ciri-ciri dari kandungan yang kuat ya ini sebagai pengetahuan juga untuk ibu-ibu yang baru hamil ya saat ini, atau mungkin hamil yang pertama ini ya. Harus diketahui ya, pertumbuhan janinnya terus berkembang, detak jantung terdeteksi, pertambahan berat badan dan ukuran perut ini, juga gerakan bayinya ini aktif ya. Ini dapat dirasakan sejak usia kandungan 4 bulan atau lebih gitu ya. Lalu ini Bu Dokter, apa hanya agar kandungan kuat mulai dari trimester pertama sampai ketiga? Mungkin dari masing-masing trimester ini bisa dijelaskan Bu Dokter? Iya, masing-masing punya spesifikasi sendiri-sendiri ya. Iya. Oh ya, tadi ada tambahan satu bahwa tidak ada keluhan sama sekali, dalam artian gak ada kenceng-kenceng misalnya, atau sebelum waktunya kok udah kenceng-kenceng, nah itu pasti bermasalah. Kemudian ada flek darah keluar yang dari jalan lahir, itu curigalah bahwa harus diwaspadai ya. Harus diwaspadai. Kemudian keluar cairan bening gitu ya, tapi kok nggak pesing, nah jangan-jangan air ketuban yang keluar, bisa jadi karena kehamilannya bermasalah. Gitu. Nah sekarang kalau untuk yang trimester pertama itu yang paling penting adalah begitu terlambat menstruasi, jika dia pernah hubungan suami istri, yang terpikir harusnya adalah jangan-jangan hamil nih, gitu. Nah kecuali kalau pakai kontrasepsi ya, kalau pakai kontrasepsi beda urusan, bisa aja mungkin dia stres gitu ya, jadi macet mensnya. Kemudian cari bidan yang menurut pasien itu nyaman. Maksudnya ya mungkin rekomendasi dari siapa, ketok tular gitu, mau ke siapa gitu, monggo aja silahkan. Yang jelas pastikan dulu bahwa dia itu hamil atau enggak. Gitu. Kemudian yang berikutnya, kalau misalnya oh enggak mau, ya monggo ke klinik terdekat, atau klinik yang memang kan ada ya mantepnya kemana gitu ya. Karena saya pernah punya pasien dia nggak mau gitu kan, nggak mau kalau cuman lokalan Sragen. Waduh, saya bilang gak patriotis juga nih orang. Dia pengennya ke Semarang gitu ya. Ya udah, ternyata
dia lagi ngidam, pengen gitu. ada satu makanan yang memang hanya ada di Semarang gitu. Iya, iya. Ya itu beda urusan ya. Iya. Kemudian kalau ke bidan atau ke dokter atau ke klinik, sebaiknya sudah menyusun apa sih yang mau dikonsultasikan gitu kan. Apalagi anak-anak hamil pertama kali. Hamil pertama kali itu pengalamannya masih ya bukan kurang lagi ya, belas gak ada gitu ya. Iya. Kemudian makanan masuk kategori 4 sehat 5 sempurna. Jadi harus makanan-makanan yang sehat. Jadi kalau bisa saya mohon, walaupun kepingin junk food ya jangan deh, saya bilang ya. Kalau misalnya gorengan dilihat dulu juga, gorengan itu dia jualannya pakai minyak yang seperti apa gitu kan. Jangan-jangan minyak oli dibuat goreng gitu kan ya. Kenapa saya bilang gitu? Karena saya lihat banyak sekali tukang gorengan yang minyaknya sampai hitam gitu kan. Nah itu enggak, mending jangan deh. Iya. Gitu ya. Tidak bagus untuk kesehatan juga. Ya, makanan-makanan yang diawetkan, makanan-makanan kaleng ataupun micin-micin gitu mending dihindari, soda pun juga dihindari. Iya. Kemudian ada baiknya minum yang namanya asam folat itu bukan pada saat hamil, tapi sebelum hamil. Oh gitu. Jadi untuk menjaga dan menghindari terjadinya kecacatan pada saraf pusat. Pernah dengar kalau mungkin ada kejadian yang nyon sewu ya, bayi dengan batok kepalanya nyon sewu nggak ada gitu ya, atau yang bermasalah ada benjolan di tulang belakangnya misalnya, itu murni karena kesalahan pada saat hamil itu. Pada saat mau hamil. Oh mau hamil. Iya. Jadi kejadiannya itu hari ke-0 sampai hari ke-2 kali 24 jam ya. Berarti untuk mendapatkan asam folat itu sebaiknya sebelum hamil itu sudah mendapatkan. Iya. Jadi sebaiknya kehamilan itu direncanakan. Jadi kalau misalnya kebobolan nih gitu, wah, itu ya tinggal berdoa aja ya, mudah-mudahan sehat gitu. Tapi insya Allah kalau diiringi doa, insya Allah juga akan sehat gitu. Iya. Kemudian istirahat cukup, bukan terus lemes, mual, muntah itu, kemudian harus tidur baring dari pagi sampai pagi lagi 7 kali 24 jam baring gitu, ya enggak juga ya. Istirahat cukup secukupnya, karena makin banyak dia tidur akan semakin lemes nanti gitu. Kemudian kopi nih, bagi yang pecinta kopi, sekarang gini kan lagi banyak hits, yang ngetren juga. Lagi ngetren kopi ya. Iya. Banyak yang nganyang ya. Dok, dikit aja, boleh enggak? Ya sekarang gini, kafein itu akan meningkatkan detak jantung ya. Gitu. Pada orang yang tidak hamil pun akan meningkat. Nah, pada orang hamil dengan kehamilannya itu dia akan meningkat juga heart rate-nya, maksudnya detak jantungnya ya. Jadi kebayangkan kalau misalnya ditambahi lagi sama kopi, gimana dong? Gitu. Itu untuk trimester pertama kayak gitu. Ya sebaiknya sih sampai lahiran ya. Iya. Kafein dihindari sebaiknya gitu. Iya. Itu kalau yang trimester pertama. Kalau untuk yang trimester kedua, Bu Dokter? Kalau yang trimester kedua ini mulai ya, mulai perutnya kelihatan gitu ya. Otomatis ya payudaranya juga dia membesar, mulai menata diri untuk persiapan ASI nantinya. Jadi tolong diperhatikan bahwa size bra, size celana dalam, size baju otomatis berubah. Iya. Jangan dipaksakan untuk memakai bra di ukuran yang sama. Saya sarankan untuk membeli bra yang 1 bahkan 2 size di atasnya. Gitu. Karena akan menyiksa sekali kalau misalnya dipaksain gitu ya. Contoh misalnya biasanya pakai 38 gitu ya, size 38 gitu. Ternyata pada saat hamil dia jadi 40
misalnya. Ya kan 2 size di atasnya dia akan keplenet ya. Keplenet kasihan. Gitu. Nanti peredaran darah di payudara jadi kurang bagus. Jadi dilonggarkan ya Bu Dokter ya? Dilonggarkan. Makanya orang hamil sebaiknya pakainya daster kayak yang baju longgar-longgar kayak gitu. Cuman sekarang trennya kok malah jadi full press body gitu ya. Biar kelihatan Bu Dokter. Iya, akibat dari banyaknya promosi maternity look gitu kan. Ya memang itu suatu kebanggaan tersendiri, tapi ya jangan deh kalau misalnya terus peredaran darahnya jadi ngaco gitu kan. Pakai celana stretch gitu kan. Peredaran darahnya kan jadi enggak bagus tuh. Iya, betul. Apalagi kalau pasiennya punya varises gitu kan, itu lebih pegel lagi. Saya nanya, pegel nggak sih? Iya pegel dok. Tapi untuk cantik itu memang sakit dok. Oh gitu. Butuh pengorbanan Bu Dokter. Iya, ya itu susah ya. Kemudian kita kembali lagi ya ke trimester 2. Jadi gigi, gerigi biasanya ada beberapa yang bengkak gusinya, kemudian jadi karies. Ya mungkin asupan kalsiumnya kurang, jadi giginya gampang bermasalah. Oh gitu ya. Makanya gosok gigi lah. Kalau bisa ya monggo kumur-kumur pakai obat kumur gitu. Monggo boleh tapi jangan ditelan ya. Iya. Gitu. Takutnya mencret. Gitu. Kemudian stretch mark udah mulai nih. Udah mulai bermasalah nih. Jadi bagi yang perutnya gatel gitu. Itu sebetulnya stretch mark OTW terbentuk gitu. Jadi bukan karena dikukur ya jadi hitam-hitam, enggak. Gitu itu stretch mark. Itu kalau orang Jawa Bu Dokter bilangnya gitu. Ya, jadi kulit akan melar ya. Proses melarnya ini akan bikin gatel. Jadi gitu. Walaupun digaruk, walaupun enggak digaruk, tetap akan membekas dan tetap akan berubah warna jadi lebih gelap. Oh gitu, karena jaringan kulitnya ya itu perubahan tadi. hormon juga, jadi sebaiknya mending kasih pelembab. Oh gitu. Ya pelembab apapun ya, lotion, pelembab kayak gitu. Terus kalau misalnya kok kulitnya jadi kering ya, sekarang musim kemarau panjang nih, pakai sabun yang lembut ya, pakai sabun yang moisturizernya tinggi, bisa aja sabun bayi ya, yang paling aman tuh sabun bayi, biar nggak terlalu gatel nantinya. Atau kasih minyak deh, kasih minyak zaitun atau kasih nggak usah lah yang merek mahal-mahal yang gitu. Atau misalnya nggak punya yos lengok lentik ya nggak apa-apa, asal lembab gitu ya. Oh gitu. Jadi ya, nggak apa-apa ya Bu Dokter? Nggak apa-apa. Efeknya kan untuk melembabkan kulit ya, ya apapun. Jadi minum air putihnya cukup gitu, biar elastisitas kulitnya juga terjaga karena dia lembab kan. Iya. Jadi minum yang banyak, walaupun nanti pipis-pipis terus, tapi tetap harus minum yang banyak. Oh gitu. Selain itu juga mulai nggak bisa tidur terlentang. Iya. Jadi jangan dipaksain gitu. Bukan apa-apa, karena kenapa nggak boleh? Bukan nggak boleh, nggak akan bisa. Karena kalau dipaksakan untuk tidur terlentang, pembuluh darah yang ada di dekat tulang belakang itu akan kegencet. Nah itu yang bikin masalah. Iya. Jadi perpet atau mungkin kok jadi besesek atau gimana. Iya, gitu, begah gitu ya Bu Dokter ya. Nah yang jelas mulai boleh kalau misalnya mau senam Kegel, mau senam yang untuk kehamilan, monggo silahkan. Oh gitu. Tapi Itu di lihat trimester situasi. yang kedua ya? Iya, tapi lihat situasi. Kalau misalnya hamilnya bermasalah, ya jangan. Oh jangan. Gitu. Okay. Iya. Kalau di trimester ketiga, nah ini apa saja yang harus dilakukan ibu hamil itu Bu Dokter? Ya, yang paling penting adalah memantau gerakan janin ya. Janin itu kadang tidur, kadang dia gerak gitu ya. Yang jelas dalam 24 jam itu diamati dari jam 9 pagi sampai 9 malam. Itu mayoritas ya gerakan janin di situ. Selebihnya ada yang tidur soalnya. Minimal 10 kali. Gerakan yang orang lain bisa lihat maksudnya. Bukan perasaan dia. Oh. Karena kalau subjektif itu
akan susah. Kadang orang bilang tadi gerak loh, tapi kan orang lain nggak lihat. Iya. Itu kadang yang jadi masalah. Mhm. Dia merasa masih gerak, ternyata sudah nggak gerak. Hmm. Ternyata janinnya sudah dalam kondisi yang bahaya, kayak gitu. Kemudian persiapan untuk menyusui, kalau bisa sebelum mandi dimasase payudaranya, biar nanti persiapan misalnya yang putingnya mendelep gitu ya, yang nggak nongol gitu, dipersiapkan pada saat mandi. Kenapa pada saat mandi atau sebelum mandi? Karena pada saat itu puting biasanya nongol tuh, karena dingin ya, Iya. dingin dia bisa nongol gitu. Nah itu ditarik-tarik, kemudian dimasase biar nanti pada saat hari H setelah lahir sudah siap menyusui, kayak gitu. Tapi terkadang juga masih ada juga ini yang Iya. belum bisa itu, Iya. ketika sudah melahirkan belum bisa menyusui. Ya, tapi nggak usah panik. Sebetulnya 2 kali 24 jam janin nggak minum ya, sorry. Janin akan bayi maksudnya setelah lahir itu bisa tahan. Oh, bertahan ya Bu Dokter? Ya, dia puasa bisa. Nggak makan, nggak minum 2 kali 24 jam masih bisa. Bahkan ada yang teori yang menyatakan bahwa 7 kali 24 jam masih bisa. Jadi lambungnya dia belum segede kita. Iya. Jadi masih oke lah. Misalnya ada yang bilang, oh ASI-nya baru netes. Ya nggak apa-apa, kan menyesuaikan perutnya bayinya. Si dedeknya gitu. Kemudian perlengkapan persalinan itu udah disiapin. Jadi pada saat hari H begitu kencang-kencang, biasanya kan orang panik tuh. Iya. Jadi langsung dibawa aja. Jadi jaga nih kalau ada yang ketinggalan. Misalnya ya kayak misalnya pembalut sih bisa aja beli dimanapun ya. Tapi kalau misalnya bra atau celana dalam kayak gitu kan itu spesifik ya. Iya. Jadi kalau sampai ketinggalan, yo kalau rumahnya deket sama rumah sakit atau bidan gitu sih nggak masalah. Iya. Tapi misal dibawa ke RSUD Suwadi Priyonego, sedangkan dia rumahnya di sana, di Banyurip sana, itu kan ya ada yang ketinggalan kan repot. Mau beli size-nya mungkin nggak muat gitu kan, repot kan. Sepele tapi nganyel gitu. Jadi jauh-jauh hari sudah dipersiapkan. Iya dong, gitu. Kemudian jangan lupa bahwa riwayat persalinan terdahulu ini bagi yang sudah pernah melahirkan itu jangan sampai dilupakan. Dalam arti gini, misal, dulu pernah tensinya tinggi pada saat hamil yang dulu. Jadi harus siap juga bahwa bisa berulang kayak gitu. Di kehamilan berikutnya. Iya, dan itu harus diawasi ketat. Baik dirinya sendiri ataupun bidan terdekat ataupun klinik terdekat maupun dokter di sekitarnya kayak gitu. Jadi sekarang buku KIA, buku PINK yang diperbarui terus menerus oleh pemerintah itu sudah benar-benar mencakup semua kebutuhan pengawasan itu. Jadi ada pengawasan oleh dirinya sendiri, ada pengawasan oleh bidan, ada halaman yang harus diisi oleh dokter setempat atau dokter spesialis. Sorry. Kemudian, Kemudian, misal pada pasien yang ketakutan akan, persalinan, apalagi yang pertama ya. Iya. Persalinannya gimana sih? Horor gitu ya. Ya ini rata-rata orang-orang yang ketakutan seperti ini kebawa iklan sinetron tuh. Oh gitu. Kalau di sinetron kan, bayangannya serem-serem gitu kan. Nah apalagi nanya Mbah Google nih, tambah serem lagi. Gitu. Itu untuk trimester ketiga. Berarti trimester ketiga itu sudah mulai persiapan untuk melahirkan itu tadi ya Bu Dokter ya. Iya. Jadi itu tadi ya Mitra Buana, ada beberapa hal yang harus diketahui ya bagi ibu hamil mulai dari trimester pertama, trimester kedua dan juga trimester yang ketiga. Nah yang ketiga ini persiapan melahirkan, ini benar-benar ibu hamil harus memantau gerakan janin, menyiapkan diri untuk menyusui,
kemudian juga menyiapkan perlengkapan untuk bersalin, juga atasi ya ketakutan menjelang persalinan. Jangan takut, jangan panik gitu ya Bu Dokter ya. Iya, betul. Nah ini untuk selanjutnya Bu Dokter, tentunya ketika hamil ini ada peran yang sangat penting ya dari lingkungan sekitar ataupun dari keluarga. Nah ini seperti apa Bu Dokter? Peran dari lingkungan, kemudian juga peran nutrisi bagi ibu hamil itu Iya. seperti apa? Ya, sebenarnya yang paling penting adalah suaminya, pasangannya, gitu ya. Jadi bukan berarti kalau sudah berhasil membuat istrinya hamil itu terus lepas tang gitu ya. Jadi Gitu harus, ya. ya, jadi tetap harus dia dampingi karena psikis orang hamil itu penting ya untuk kesehatan janinnya Betul. gitu. Jadi kalau ibunya galau, janinnya lebih galau lagi, seperti itu. Harus Kemudian- happy terus ini. Iya. Jadi kalau boleh didampingi pada saat paling enggak ANC ya, pada saat pemeriksaan itu sebaiknya suaminya nemenin. Iya. Apalagi kalau pada ibu-ibu yang dia tipe yang introvert. Misal ada sesuatu yang diberitahukan sama dia, kemudian dia istilahnya periksa sendiri. Jangan sampai dia menyembunyikan sesuatu dari semuanya. Iya. Kayak gitu. Kemudian yang penting adalah hindari zat-zat yang berbahaya bagi janin. Contoh nih, dok saya pengen pakai bleaching, dok saya pengen pakai pemutih wajah kayak gitu. Saya tanya, jenengan mau pakai bleaching untuk rambut, untuk krem untuk rambut, perawatan muka itu untuk siapa? Saya bilang. Karena zat-zat apalagi untuk bahan-bahan pemutih yang Iya, bahan-bahan kimia itu. bahan-bahan kimia yang kadang bukan kadang lagi sih, mayoritas ada zat-zat yang logam ya, cenderung mengandung logam gitu, dia membahayakan untuk janinnya kayak gitu. Dan itu saya tanyakan ke pasien, kalau untuk suaminya ridho nggak, mukanya biasa-biasa aja. Saya bilang ya kalau nggak masalah ya ngapain harus ini voucher saya belum habis dok, saya bilang gitu. Jadi itu beda urusan lagi. Ya kemudian yang jelas mengendalikan emosi ya. Jadi ibu hamil sebaiknya loh ya, kalau misalnya ada masalah ya jangan dindem sendiri. Kemudian kalau misalnya mau marah ya level marahnya itu diturunkan kira-kira berapa lapis gitu ya. Jadi kalau misalnya marah sama suaminya, mbok iya, suaminya ngalah sih gitu loh ya. Bukan karena saya cewek belani yang cewek ya. Tapi rata-rata seperti itu, pengen merasa karena nggak nyaman kan, hamil itu nggak nyaman loh ya. Iya betul sekali. Iya. Mau tidur miring salah, mau jengking Terlentang juga salah. Apalagi tengkurap ya, nggak bisa itu. Iya. Gitu ya. Kemudian kalau bisa ya suaminya kalau bisa tambah sayang gitu kan. Kadang kan saya kerja ya dong, mau sayang-sayangan gitu kan. Loh ya kerja setelah itu kan bisa pulang saya bilang. Apalagi saya jauh LDRan, hari gini kan video call bisa, Zoom bisa, ya kan online bisa kan. Iya. Saya bilang jadi nggak ada alasan seperti Semua itu. bisa dijangkau. Iya sekarang kok hari gini gitu loh. Ya. Iya gitu ya. Nah itu tadi peran dari lingkungan ya Bu Dokter ya. Nah kalau peran nutrisi seperti apa? Tapi jangan dijawab sekarang Bu Dokter. Oke. Kita jeda terlebih dahulu ya Mitra Buana Iya. di Talkshow Kesehatan siang hari ini. Tentunya masih dengan tema tips agar ibu dan janin sehat. Silakan untuk Anda yang ingin bergabung ataupun berinteraktif bersama kami ya, bisa nanti melalui line telepon di 0271 890 799 ataupun melalui SMS dan juga WhatsApp di 082 133 950 947. Kami juga menunggu atensi Anda ya. Kita jeda terlebih dahulu dan nanti akan kembali lagi untuk Anda masih di Talkshow Kesehatan bersama dengan Dr. Dian Ika Putri Syafarudin SPOG, dokter spesialis obstetri dan ginekologi dari RSUD Dr. Suhadi Priyonegoro Sragen. Baik Mitra Buana dan saudara pendengar ya, kembali lagi dalam acara live talk show kesehatan bersama dengan RSUD Dr. Suhadi Priyonegoro Sragen yang siang hari ini menghadirkan narasumber Dr. Dian Ika Putri Syafarudin SPOG dari RSUD Dr. Suhadi Priyonegoro Sragen. Ya Mitra Buana dan pendengar ya,
Kami juga masih menunggu atensi Anda untuk bergabung ataupun berinteraktif bersama kami melalui line telepon 0271890799 ataupun melalui SMS dan juga WhatsApp di 082133950947. Ya, tema kita ya, tips agar ibu dan janin sehat. Kalau tadi ya sudah disampaikan oleh Bu Dokter mengenai ciri-ciri kandungan yang kuat, kemudian apa yang harus dilakukan pada trimester pertama sampai trimester ketiga itu seperti apa. Kemudian juga peran lingkungan ini juga sangat mempengaruhi ya kehamilan pada ibu hamil gitu ya. Selain peran lingkungan, ternyata peran nutrisi nih ya Bu Dokter ya. Peran nutrisi ini juga berpengaruh juga ya bagi ibu hamil. Nah, seperti apa itu? Nutrisi sendiri itu dibagi juga ya, trimester 1, 2, 3 gitu ya. Yang pertama untuk trimester 1 yang penting mencegah terjadinya anemia pada ibu hamil gitu. Yang sering terjadi apalagi di Indonesia ya. Kalau bagi mayoritas orang-orang Indonesia itu penyuka teh, es teh. Iya, es teh itu. Teh manis atau teh anget apa ginastel gitu ya. Padahal teh sendiri itu menghambat asupan dari tablet tambah darah yang sudah diminum. Oh gitu. Sebaiknya berarti minumnya untuk air tablet putih, darah itu dengan air putih. Dan menghindari teh. Kalau bisa selama kehamilan jangan minum teh. Karena akan mengakibatkan anemia gitu. Karena tablet asupan tablet tambah darahnya jadi terhambat gitu ya. Apalagi nanti ibu hamil itu memang dengan sendirinya proses anemia itu akan terjadi walaupun gak asli anemia gitu ya. Gitu. Asal nggak berat ya. Tapi kalau berat ya harus ditransfusi kayak gitu. Kemudian yang jelas makanan-makanan yang gak bikin capek. Kan ada ya makanan kalau makan gitu kayak makan kangkung habis itu ngantuk. Atau makan jangan terlalu berlebihan karena kalau terlalu kenyang juga dia akan bikin ngantuk ya. Gitu. Kemudian kalau bisa cari makanan yang mencegah mual, muntah kayak gitu. Nah, bisa disikapi dengan minum wedang jahe gitu ya. Atau cari wedang ronde kayak gitu. Boleh. Misalnya gak doyan susu hamil, campurin aja pakai bubuk jahe atau digeprok ke jahe gitu ya. Nah, itu akan lumayan jadi nyaman gitu. Iya gitu. Untuk mengurangi mual dan muntah itu tadi. Iya. Mencegah anemia bukan hanya tablet tambah darah ya. Sejak zaman dulu kan sudah digembar-gemborkan untuk makanan itu 4 sehat 5 sempurna. Itu bukan untuk anak-anak aja, untuk ibu hamil juga. Iya. Gitu. Jadi ya kayak misalnya makanan ya buah-buahan gitu kan, atau sayur, bayam kayak gitu kan dia meningkatkan dan mencegah anemia kayak gitu. Kemudian yang trimester kedua itu nutrisinya sudah mulai nih untuk kita jangan sampai janinnya stunting nantinya gitu. Dan kehidupan 1000 hari pertama, jadi dari sejak kehamilan sampai nanti 1000 harinya berarti 2 tahun ya. Iya. Jadi 2 tahun itu penting ya. Kemudian sudah mulai nutrisi yang mengarah ke menopang ke pertumbuhan optimal dari janin gitu. Iya. Dan juga kalau bisa mencegah gangguan mental di situ. Ya orang pengen janinnya pintar gitu ya, walaupun peran dari gen pintar itu mayoritas, tapi paling enggak ya rada-rada lah diusahakan rada gitu ya, rada meningkat dikit gitu. Pintar itu gen ya, gen. Jadi kalau misalnya ya nyun sewu, misalnya bapak ibunya terutama ibu ya, terutama ibu, garis ibu. Jadi
kalau ibunya, makanya untuk orang Jawa tuh ada yang namanya menikah itu mempertimbangkan bibit, bebet, bobot, Iya. beb, ya. Bebet. Bibit Bebek bobot bebet. sama bebek. Iya. Yang terakhir bebek. Gitu. Jadi memang harus ya pinter gitu. Walaupun mungkin kesempatan untuk pendidikannya mungkin kurang, tapi asal dia pinter, ada gen pinter gitu, dia bisa nanti janinnya ke depannya juga dia minimal pinter dulu gitu, minimal pinter, kemudian nanti nutrisinya ditunjang lagi biar dia lebih pinter lagi, kayak gitu. Oke. Itu yang trimester 3. Iya. Gitu. Jadi ada peran nutrisi dari trimester 1 atau trimester pertama, kedua dan ketiga ini memiliki peran masing-masing ya Bu Dokter ya. Jadi memang untuk kurangnya asupan nutrisi selama kehamilan dan gaya hidup yang kurang baik ini tentunya membuat janin berisiko lebih tinggi mengalami gangguan begitu ya. Jadi harus diperhatikan untuk peran nutrisi ini dari peran nutrisi trimester pertama, kedua dan juga ketiga. Nah ini Bu Dokter ada pertanyaan yang masuk ya di WA-nya Buana Asri. Selamat siang Mbak Dewi dan narasumber. Ya, selamat siang juga. Saya Dela di Sragen. Dela di Sragen. Ini mau bertanya Bu Dokter, apakah benar kalau ibu akan melahirkan menggunakan BPJS tidak bisa meminta melahirkan secara sesar kecuali dokter yang merekomendasikan untuk operasi sesar? Kalau tidak ada rekomendasi dari dokter yang menangani dilakukan tindakan melahirkan secara normal, pertimbangan apa saja yang mempengaruhi calon ibu direkomendasikan melahirkan sesar? Lalu apa sih Dok kelebihan dan kekurangan operasi sesar dibanding melahirkan secara normal? Terima kasih. Terima kasih. Itu pertanyaannya banyak banget ya? Iya, panjang. Ya, masalah kebijakan BPJS itu bukan dokternya ya yang memutuskan, tapi BPJS-nya. Oh gitu. Jadi sepanjang tidak ada indikasi secara medis, dalam arti panggulnya nggak ada masalah, kemudian secara powernya juga dia nggak ada masalah, kemudian janinnya juga dia nggak terlalu gede atau posisinya nggak malang mekung gitu ya, itu nggak akan bisa. Jadi dokternya tidak akan pernah merekomendasikan untuk seksio sesaria. Jadi pasti akan disarankan untuk melahirkan secara vaginal loh ya, bukan normal. Belum tentu. Kalau misalnya nantinya macet ya, gitu. Ada opsi untuk dilakukan pacuan. Jadi bukan semua yang lahir vagina itu pasti normal, enggak. Jadi ada yang namanya persalinan normal, ada yang persalinan spontan, di mana yang spontan itu pasti ada intervensi sesuatu. Misal lahir bokong duluan gitu, ya itu kan nggak normal, tapi bisa lewat vagina bisa, gitu. Nah itu dikategorikan lahir vaginal tapi bukan normal. Kemudian dipacu itu udah nggak normal loh itu, ya dipacu itu sudah nggak normal. Jadi kita membuat supaya janin itu bisa keluar dengan meningkatkan kontraksi. Yang tadinya kontraksinya lemah dijadikan kuat sehingga proses persalinan bisa sesuai dengan jam yang ditentukan. Jadi sudah ada patokannya. Jadi janin harus lahir sekian jam gitu ya. Kemudian ada batasan, misalnya ketubannya pecah sekian hari bahkan sekian bulan gitu ya. Pernah ada dulu ada, jadi bayi kembar karena ketubannya pecah yang satu dipertahankan gitu. Jadi yang pecah ya udah lahir gitu ya, gimana apa boleh buat gitu kan. Tapi kalau tidak ada penghalang, dalam arti mungkin opo panggulnya bermasalah atau ada tumor yang menghambat jalan lahir, gak bisa. Tetap dicoba untuk lahir lewat vagina. Oh gitu. Kemudian kalau misalnya
atas permintaan sendiri. Kalau itu pasien umum sih oke, monggo silakan ya. Jadi itu hak pasien. Tapi asal jangan pakai BPJS. Jadi kalau pakai BPJS intinya ya manut aturannya BPJS gitu. Ya mau pakai ibaratnya mau pakai fasilitasnya BPJS kok gak mau ngikuti aturannya BPJS ya mending jangan deh ya. Daripada nanti tiba-tiba suatu saat rumah sakit mengiyakan gitu kan, tapi tiba-tiba suatu saat dapat tagihan nih dari BPJS, nah kan nggak lucu banget. Iya. Kasihan juga karena tiwas GR gitu ya, tabungannya untuk persalinan, untuk syukuran gitu kan udah habis gitu kan. Pada saat ditagih sama BPJS ya nggak ada dana kan juga nggak lucu juga. Iya betul. Gitu, mending jalanin aja, jalanin sesuai dengan kebijakan. Ya gitu. sesuai dengan kebijakan yang dibuat BPJS gitu. Ya, kemudian apa sih untung ruginya gitu ya? Sekarang gini, kalau misalnya persalinan vaginal itu sakitnya di awal, setelahnya ya paling pegel-pegel gitu ya. Habis itu pijet selesai masalah gitu. Sekarang kalau sesar itu dengan teori apapun ya, dengan metode apapun gitu ya. Itu nyeri pasti karena ada otot yang dipotong, ada kulit yang dipotong gitu kan, dan nggak cuma sesenti 2 senti loh kalau sesar itu, ya kan minimal 20 senti, itu minimal loh ya, minimal 20 senti, wah panjang ya. juga. Dengan kedalaman ya sampai bayinya bisa terjangkau kan, jadi sampai lapisan dalam gitu kan, ya bayangin aja kena pisau aja nyeri ya. Gimana kalau itu perut ya, perut dengan dibelek sekian senti gitu kan. Ya penyembuhannya pun juga tergantung dari asupan nutrisi masing-masing pasien. Kan ada yang kalau udah sampai di rumah tuh pantang makan malah. Oh gitu. Pantang makan dah ya, mau nutrisi perbaikan lukanya mau gimana, nggak bisa. Betul. Padahal perbaikan luka itu kan butuh protein tinggi, butuh nutrisi yang gizinya cukup kayak gitu. Ada kan yang nggak boleh amis-amisan, saya itu dilarang ya dok makan amis-amisan gitu, nanti lukanya nggak jadi. Loh justru kalau nggak makan amis-amisan justru lukanya menganga. Oh gitu. Nggak jadi-jadi. Karena penyatuan luka itu butuh protein tinggi. Oh gitu ya. Gitu. Ya, dari Mbak Dela sudah dijawab sama Bu Dokter ya. Semoga ini sudah membantu dan juga bisa lebih tahu ya tentang penggunaan BPJS untuk melahirkan itu tadi. Iya. Nah ini Bu Dokter, mungkin bisa dijelaskan ya faktor penyebab terjadinya stunting. Tadi kan Bu Dokter juga sudah sedikit menyinggung tentang stunting itu. Iya, ini lagi Indonesia lagi disorot ini. Angka stuntingnya katanya sih tinggi gitu ya. Terus Ragen juga katanya cukup tinggi gitu kan. Ya monggo. Semoga saja segera turun ya Bu Dokter ya. Amin. Mudah-mudahan membaik ya. Iya. Ya tapi kembali ke stunting tadi ya. Iya. Jadi kadang makanan yang nggak dipikir oleh orang tua bayi itu mungkin nggak terpikir bahwa makanan yang diberikan itu adalah makanan yang kurang gizi gitu ya. Iya. Sekarang ini kan trennya junk food tuh. Iya betul. Kan keren gitu ya. Junk food itu loh. keren gitu ya. Ya bukan mengecilkan. Bukan kerennya itu. Iya. bukan menyepelekan makanannya, tapi ya kandungan gizinya boleh dibilang ya nggak ada gitu kan. Junk food itu kan ya mending di negara maju aja itu juga mulai dikurangin kok. Malah di kita malah dibangga-banggakan, wah keren gitu, makan di anu gitu. Iya. Gitu ya. Jadi ini ya Bu Dokter ya, seperti yang sudah Dewi sampaikan tadi, mungkin bisa dijelaskan faktor penyebab terjadinya stunting selain junk food atau tadi? Iya. Yang pertama pasti karena salah asuh. Bukan dalam arti salah asuh terus anaknya melenceng jadi petakilan gitu, enggak ya. Jadi dalam arti cara melatih
untuk bayi itu makan pada awalnya. Jadi yang selama ini terjadi mungkin asal bayinya doyan atau asal bayinya nggak nangis, nggak rewel gitu ya. Terus pokoknya asal-asalan dikasih gitu. Nah itu merupakan salah satu kesalahan yang cukup fatal karena nantinya bayi itu akan mengingat memorinya. Mungkin harusnya kemarin pada saat dokter Widya talkshow di sini ya ditanyakan ya. Jadi istilahnya kalau dokter kandungan itu kan tugasnya hanya sampai 42 hari setelah persalinan kayak gitu. Nah gitu. setelahnya Nanti begitu bayi lahir anak. itu ibunya ya. Kalau bayi lahir langsung setelahnya dikasih ke dokter anak. Dokter anak. Gitu. Tapi ya nggak apa-apa. Jadi makanya pengetahuan ibu, kenapa sebaiknya ibu itu walaupun merasa bodoh tapi mbok iyao demi anaknya belajar dong. Paling enggak tentang gizi, ya paling enggak tentang gizi, kemudian cara memberikan makanan pada saat empasi gitu kan, dia sudah bisa gitu loh, sudah mosok bayi cuman dikasih nasi tok gitu ya, dikasih nasi tok, mungkin lauknya ya sak-sae gitu ya sama kerupuk gitu kan, ya itu kasihan banget. Nanti kedepannya bisa aja dia stunting. Mungkin pada saat proses kehamilan dia baik-baik saja, kemudian setelahnya lahir malah jadi stunting, bisa gitu. Tapi yang jelas ya nutrisi pada saat hamil itu yang penting ya. Terus yang kedua, layanan kesehatan yang dalam arti meladeni masalah stunting dan mau mendengarkan dan mau mendidik orang-orang yang awam tentang stunting itu mungkin perlu ekstra ya, perlu ekstra entah ditambah, entah mungkin perlu roadshow kayak gitu, semacam talk show juga khusus masalah stunting dan itu mungkin lebih mengena gitu ya. Kemudian pendidikan, kembali lagi pendidikan ibu ya. Pendidikan ibu. Kalau zaman dulu posyandu itu perannya benar-benar ini ya, benar-benar cespleng gitu. Posyandu, kemudian ada dasawisma kayak gitu ya. Itu lumayan. Nah, itu diadop sekarang aja gitu. Posyandu masih kan ya? Masih. Kemudian dasawisma. Kalau dasawisma kita kurang tahu ya. Ya saya juga. Iya. Tapi yang jelas PKK sudah bagus ya. Sudah bagus. Jadi itu harus benar-benar diutamakan tentang kesehatan ibu dan janin ya. Iya. Karena pondasinya biar enggak stunting, biar enggak stunted gitu ya. Walaupun tinggi dari anak itu tergantung juga gen. Oh iya. Tapi bukan berarti dia enggak boleh jadi lebih tinggi. Bisa gitu ya. Iya. Kemudian akses dari rumah ke vaskes itu juga harus dipertimbangkan juga. Oh gitu. Ya kalau membangun rumah ya jangan di ujung jurang gitu ya, atau di lereng bukit gitu ya. Nanti alasan mau ke vaskes akses jalannya susah loh. Mungkin bangun rumahnya memang diduga ya memang sengaja biar orang-orang masing-masing punya pertimbangan sendiri-sendiri ya. Betul sekali. Gitu. Nah, yang terakhir nih, akses air bersih, apalagi ini kemarau nih ya. Iya. Susah sekali akses air bersih. Saya lihat di medsos tuh ada yang antri-antri pakai jerigen-jerigen gitu ya. Jadi kalau bisa ditampung air itu dan jangan langsung dikonsumsi. Jadi
kalau bisa sih diendapkan dulu, apalagi air di Sragen. Kalau misalnya kita ngerebus air kan banyak keraknya ya. Iya. Jadi saya berasumsi bahwa kalsiumnya tinggi gitu. Nah itu kalau bisa sih diendapkan dulu gitu ya. Kemudian mudah-mudahan di Sragen sudah tidak ada lagi yang BAB di sungai, gitu ya. Saya dulu waktu kecil pernah saya iseng sama teman-teman saya minta diajarin BL di sungai. Gitu, kayaknya seru gitu kan, seru gitu. Tapi ternyata saya nggak bisa. Sekarang sudah zamannya jamban sehat. Alhamdulillah sekarang kayaknya nggak ada ya yang. Iya. Yang mudah-mudahan nggak ada. Yang mudah-mudahan nggak ada yang BAB di sungai gitu ya. Iya Bu Dokter. Oke. Gitu Mbak. Ya. Nah mungkin dari beberapa obrolan kita tadi ya mengenai tips agar ibu dan janin sehat ya, yang kita obrolkan siang hari ini, dari ciri-ciri kandungan kuat, kemudian apa saja yang harus dilakukan mulai dari trimester pertama sampai ketiga itu apa, kemudian juga mengenai peran lingkungan dan peran nutrisi. Nah dari obrolan kita siang hari ini Bu Dokter, karena juga waktu yang membatasi perjumpaan kita ya, jadi mungkin bisa diambil kesimpulannya Bu Dokter dari bahasan kita siang hari ini. Ya, kalau bisa, begitu ketahuan hamil, begitu curiga akan adanya kehamilan, sebaiknya melakukan pemeriksaan kehamilan dengan cermat dan rutin, kemudian perhatikan juga asupan nutrisi, sehingga janin yang dikandung juga kehamilannya juga akan bagus ya. Kemudian olahraga ringan aja, jangan ibu hamil terus bungee jumping ya. Gitu ya. Gitu. Kemudian cukup istirahatnya gitu. Kemudian kalau bisa menghindari asap rokok, dalam arti secara aktif maupun pasif. Menghindari asap rokok aja disarankan, apalagi kalau ibu hamil itu sampai merokok, itu suatu perbuatan yang bisa mengakibatkan pertumbuhan janin terhambat, kayak gitu. Kemudian periksa gigi, kesehatan gigi secara rutin biar tidak gigi mudah patah atau giginya karies, rusak gitu kan. Kalau udah hamil nggak nyaman, tambah gigi sakit kan nggak lucu lagi tuh. Kemudian kesehatan mental itu harus dijaga. Sebaiknya dijaga. Oh ya satu lagi, apa banyak yang nanya, boleh nggak sih ibu hamil itu minum es atau makan duren gitu ya? Nah itu. Ya itu banyak sekali yang nanya kayak gitu. Es gak apa-apa untuk ibu hamil, tapi teman-temannya es dikendalikan dong. Iya, yang manis-manis itu. Iya. Kemudian kalau duren karena dia mengandung banyak kalsium dan mineral ya, dan juga macam-macam kandungannya, vitaminnya, boleh kok, gak apa-apa. Gitu. Ya tapi jangan jangan berlebihan. Jangan berlebihan. Kemudian kalau bisa yang manis, bukan yang pahit ya. Karena kalau pahit kadar alkoholnya dia mulai muncul. Kemudian ya tolong kalau sudah makan duren diikutin dengan minum air putih. Oh gitu ya. Ben gak mabuk gitu loh maksudnya. Gitu ya. Ya jangan sak kulite juga. Iya betul, gitu. Berbahaya itu Bu Dokter. Iya. Yang gak hamil juga bahaya itu. Iya. Hati-hati. Ya. Nah itu ya Mitra Buana, kesimpulan yang bisa diambil siang hari ini dari tema kita, tips agar ibu dan janin sehat ya. Jadi ketika sudah mengetahui hamil, jadi lakukan pemeriksaan kehamilan secara rutin, kemudian perhatikan asupan nutrisi, olahraga ringan secara teratur, cukupi waktu istirahat, kemudian hindari asap rokok dan juga jangan merokok itu ya. Periksakan kesehatan gigi secara rutin serta jaga kesehatan mental. Itu tadi yang sudah disampaikan oleh Bu Dokter. Nah Mitra Buana dan pendengar, demikian live talk show kesehatan kali ini ya dengan tema tips agar ibu dan janin sehat dengan menghadirkan narasumber Dr. Dian Ika Putri Syafarudin SPOG, dokter spesialis obstetri dan ginekologi dari RSUD Dr. Suhadi Prionegoro Sragen.
Sebenarnya masih banyak yang harus ditanyakan sama Bu Dokter, tapi karena keterbatasan waktu Bu Dokter Iya. yang membatasi perjumpaan kita. Nah, mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan Bu Dokter ini bermanfaat bagi kita sebagai ibu ataupun calon ibu yang mungkin saat ini sedang hamil ya. Mudah-mudahan ini bermanfaat dan sampai jumpa dalam acara Talkshow Kesehatan untuk edisi selanjutnya. Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan. Saya Dewi Rati dan segenap tim yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan dan perhatian Anda. Selamat siang.